Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam perenungan kita tentang manusia yang manusia. Kini kita akan membicarakan manusia adalah makhluk perencana dan pengelola. Nah, sangat menarik sekali ketika kita melihat bagaimana Tuhan menjadikan manusia di dalam kesempurnaan yang sangat luar biasa. Nah, kita akan membaca kitab Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2, kita akan membacanya ayat 19 dan ayat 20. Kejadian 2, 19 dan 20 demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, menarik sekali saudara. Kemudian dikatakan Tuhan lalu membawa manusia itu ya, sesudah manusia itu dibentuk, untuk kemudian manusia itu melakukan karya, bagaimana manusia memberikan nama kepada binatang hutan dan segala burung di udara. Nah, pengalaman yang kita melihat adalah manusia adalah penguasa atas ciptaan lainnya. Jadi ciptaan yang lain itu, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ada di bawah kendali manusia. Dan manusia menjadi penguasa terhadap ciptaan lainnya, tetapi bukan terhadap sesamanya. Artinya, ia bukan penguasa kepada manusia yang lainnya. Nah, kita melihat, dia berkuasa atas binatang-binatang itu. Maka kemudian, sebagai penguasa atas binatang-binatang itu, baik dikatakan binatang-binatang yang ada di hutan maupun burung-burung yang di udara. Nah, di dalam bagian pengelolaan penguasaan seperti itu, maka manusia itu dimampukan oleh Tuhan mengendalikan. Sekali lagi mengendalikan apa yang ada di dalam kehidupan yang terjadi di tempat di mana manusia itu ditempatkan, yaitu di Taman Eden itu. Nah, Tuhan membawa manusia itu untuk melihat bagaimana kemudian manusia itu melakukan karya-karyanya. Nah, sangat menarik saudara. Yang kedua kemudian kita melihat bagaimana manusia itu mampu bukan saja menjalankan, tetapi sebelumnya menyiapkan rencana secara sendiri. Maka dikatakan manusia itu mulai memberi nama binatang itu satu persatu. Maka apa yang diberikan nama kepada binatang itu, maka itulah nama daripada binatang itu sendiri. Artinya manusia mampu memilih yang ini namanya ini, menempatkan yang itu namanya itu. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana manusia memang pada hakikatnya diciptakan Tuhan mampu menyiapkan satu master plan yang luar biasa dan mampu mengaktualisasinya menjadi satu karya yang hebat. Artinya, kita sebetulnya tidak perlu heran ketika manusia mampu menjelajah dan menginjakkan kaki di bulan. Artinya, sebetulnya kita tidak perlu heran ketika manusia mampu melewati berbagai era di dalam kehidupannya. Ketika masih zaman batu kepada zaman besi, lalu sampai kepada zaman komputer. Sampai kita melihat hal-hal yang mengagumkan. Sehingga semua serba tombol dan serba knop, selesailah. Nggak ada sebetulnya yang perlu aneh di sana. Karena apa? Karena memang Tuhan menciptakan manusia itu di dalam kemampuan yang luar biasa. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, saudara yang kekasih, perlu untuk kita melihat, perlu kita untuk memperhatikan. Memang pada hakikatnya, manusia adalah manusia yang sempurna. Maka karya yang bisa diselesaikan oleh manusia, karya yang bisa dibangun oleh manusia, menjadi sebuah karya yang maha karya. Saudara tahu singa? Saudara tahu ular? Saudara tahu yang lainnya? Semua mempunyai nama karena manusia yang mengerjakannya. Menjadi sangat menarik. Kemudian manusia mengatur segala sesuatunya. Menjadi sangat menarik. Sebetulnya tidak aneh ketika kita melihat pawang, ular kayak pawang, singa kayak atau apapun. Sebetulnya. Karena zaman dulu sebetulnya semua manusia mampu mengendalikan apapun sebelum jatuh ke dalam dosa. Sehingga sesudah jatuh ke dalam dosa menjadi sebuah kekaguman ketika seorang manusia mampu mengendalikan singa atau menjadi pawang singa. Kita terkagum-kagum melihat itu. Kita mulai memperhatikannya dengan mata terbelalak. Kok bisa ya? Kan begitu saudara. Tetapi kalau kita memikirkan dengan serius, kok bisa ya? Iya bisa.
Kenapa tidak bisa? Justru pertanyaannya, kenapa ya banyakkan tidak bisa daripada yang bisa? Karena kita sudah kehilangan sebetulnya pegangan kesejatian iman kita itu. Kita sudah kehilangan sebetulnya kesejatian kesempurnaan kita sebagai anak manusia yang seharusnya mampu melakukan karya. Nah, disinilah sebetulnya kita perlu membangun sebuah kesadaran yang utuh di dalam hidup kita. Bahwa hakikatnya manusia yang dicipta Allah itu adalah manusia yang berkuasa atas ciptaan lainnya. Adalah manusia yang mampu membuat sebuah master plan dan mengaktualisasinya di dalam kesempurnaan. Dan manusia itu adalah manusia-manusia yang berkarya. Tidak ada satupun binatang yang lolos daripada karya manusia. Mereka diberi nama dan nama itulah jadi. Nama menjadi pada manusia itu. Maka manusia itu begitu hebatnya, saudara. Kekaguman-kekaguman kepada manusia yang dicipta di dalam kesempurnaan memang sangat luar biasa. Oleh karena itu ketika manusia hidup di dalam kehebatannya, mampu menggapai bulan, sebetulnya itu tidak luar biasa. Biasa-biasa saja. Bahkan kalau boleh dibilang sudah banyak yang berkurang pada diri manusia. Sudah banyak yang terhilang karena dosa. Nah itu sebab benih-benih yang ada pada manusia yang digali oleh manusia modern. Sehingga manusia modern menjadi mampu menciptakan apapun yang bisa dibayangkan. Perhatikan kalimat saya. Mampu menciptakan apapun yang bisa dibayangkan. Yang dulu mimpi, kini menjadi sebuah kenyataan. Manusia mampu merangka karya yang hebat untuk hal-hal seperti itu. Maka saudara perlu menyadari. Maka saudara perlu mengetahui. Itulah hakikat manusia sebenarnya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia tercabik-cabik di sana. Maka manusia berkarya tak lagi dalam rangka untuk memuliakan Allah. Mengembalikan segala puji hormat kepada Dia. Manusia berkarya hanya untuk kepuasan dirinya. Memegahkan akan kehebatannya. Ia lupa kepada Sang Penciptanya. Nah saudara yang kekasih, kita bisa melihat bagaimana hakikat manusia yang begitu hebat. Yang seharusnya disyukuri manusia. Karena Tuhan telah menjadikan dia menjadi sangat luar biasa. Yang seharusnya dipelihara manusia. Supaya dia tidak terhilang. Dari seluruh kemampuan yang Allah berikan kepada dia. Tetapi sayang. Semua itu rontok tak karu-karuan. Oleh karena itu dari paham kita untuk melihat apa yang terjadi. Di dalam kehidupan manusia. Di Taman Eden itu. Bagaimana manusia hidup. Di dalam kehidupan yang sejati itu. Di mana manusia hidup dalam kehidupan bersama. Melakukan karya yang sempurna itu. Supaya kita berhati-hati di dalamnya. Dan kita tidak terjebak. Sehingga kita mengagumi manusia. Yang sebetulnya tidak ada yang perlu dikagumi. Tetapi harusnya mengagumi Allah yang sudah menjadikannya. Tetapi yang terjadi adalah manusia akhirnya mengagumi manusia yang lain. Bahkan mengagumi dirinya. Tetapi mengabaikan Allah yang menciptakannya. Dosa telah membuat manusia merampas seluruh karya Allah di dalam dirinya. Dan dosa telah membuat manusia memutarbalikkan realita, memutarbalikkan fakta. Dan menemukan kekaguman atas apa yang bisa ditemukannya. Orang kagum kepada orang yang bisa menemukan pesawat terbang. Orang kagum kepada orang yang bisa menemukan konsep mobil dan mengembangkannya. Orang kagum kepada orang yang bisa menemukan konsep audio system dan seterusnya. Dan orang kagum terhadap penemuan-penemuan orang-orang lainnya. Dan kekaguman itu kadang-kadang menjadi berlebihan dan menjadi seringkali perbuatan dosa. Karena kekaguman itu melimpah begitu hebatnya dan mengabaikan kebenaran Allah. Sama seperti kagumnya seorang anak remaja kepada selebritis yang sangat terkenal. Mereka-mereka yang cantiknya luar biasa atau yang gantengnya hebat sekali. Mereka-mereka yang bisa menaklukkan hati banyak pria atau wanita muda. Yang digandrungi dan dipuja-puja. Tetapi apakah sikap yang sama akan diberikan kepada Allah? Aneh, tapi nyata. Manusia sangat mengagumi manusia yang lainnya. Tetapi lupa kepada Allah. Si empunya karya yang maha karya. Yang mengakibatkan manusia mampu berkarya di dalam kehidupannya untuk menciptakan maha karya yang lain. Oleh karena itu seharusnya manusia sebagai makhluk perencana dan pengelola terhadap alam semesta itu biasa-biasa saja.
Bahkan sekarang kecenderungan manusia mengeksploitasi atau merusak alam semesta menjadi semakin menakutkan. Mengacaukan sistem sosial politik sehingga timbul pertikaian saling menguasai dan bukan saling mengasihi dan memproteksi. Kita melihat bagaimana kemudian pertikaian terjadi di dalam kehidupan keluarga. Lagi ini akan kita bicarakan pada bagian akhir dari pikiran kita nanti. Manusia adalah makhluk berkeluarga. Maka kita kembali saudara. Sebagai perencana dan pengelola yang hebat. Yang mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi yang unik. Ketika manusia yang mampu. Untuk mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan. Ketika manusia yang mampu. Untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan. Ketika manusia yang mampu. Memberi nama binatang demi nama binatang yang lainnya. Ternyata tak mampu menemukan teman yang sepadan untuk diri. Karena apa? Karena memang dia tidak berkuasa atas sesamanya. Dia tidak akan pernah mampu melakukan itu. Sampai kemudian Tuhan menjadikannya. Karena dia tidak bisa menguasai dan mengatur semuanya. Dia bisa mengatur yang ciptaan-ciptaan lainnya. Tetapi Tuhan tidak memberi wewenang dia untuk mengatur. Atau menemukan yang pas untuk dia. Di sini artinya manusia harus belajar dan bergantung kepada Allah. Di sini artinya manusia harus belajar berpegang kepada kebenaran yang sejati di dalam Tuhan kita. Di sini artinya manusia harus betul-betul menaruh harapnya kepada Tuhan itu. Nah, saudara yang kekasih, ini menjadi penting untuk kita pikirkan sama-sama. Betapa ajaibnya manusia diciptakan oleh Allah di dalam kemampuan karya yang sempurna dan mahakarya untuk menguasai mengelola ciptaan lainnya, menguasai dunia di mana dia ditaruh. Tetapi dia tidak diberi hak. Dia tidak diberi kemampuan untuk menguasai sesamanya. Maka pria tak berhak menguasai wanita. Karena mereka diciptakan di dalam kesepadanan penolong yang indah. Sekali lagi, ini akan kita pikirkan nanti. Bukan sekarang. Maka kita kembali melihat ada keunikan kesempurnaan yang hebat pada manusia. Di dalam melakukan mahakaryanya. Tetapi ada keterbatasan yang Tuhan berikan untuk mengendalikan manusia. Karena itu manusia yang lepas dari kendali menjadi manusia yang menciptakan malapetaka, kepedihan dan kepahitan dalam hidup ini. Karena itulah manusia-manusia yang tidak mampu mengendalikan dirinya sebagai pengelola. Yang harusnya mengembalikan itu atau mengatur semuanya di dalam tatanan aturan yang Tuhan tetapkan. Maka dari sini kita bisa belajar, saudara. Kejatuhan ke dalam dosa mengingatkan kita. Jikalau kita tidak memperhatikan ketetapan-ketetapan Allah, jangan pernah bermimpi. Kita akan hidup dalam dunia yang damai. Jikalau kita tidak bisa mengatur ketetapan-ketetapan Allah, jangan pernah bermimpi. Kita akan memiliki rasa damai itu. Kita harus memahami, kita harus menyadari, kita harus mematuhi rambu-rambu yang Allah tetapkan. Kita harus menyadari, kita harus memahami semua ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkannya. Dan kita tidak bisa lari dari sana. Saudara-saudaraku yang kekasih, pikirkan dan camkanlah itu. Oleh karena itu tak usah terkejut ketika melihat kenyataan dunia ini porak-poranda. Seluruh sistem menjadi kacau balau. Karena ketetapan yang ditetapkan Allah sudah ditabrak tak karu-karuan. Manusia melanggar seenaknya. Manusia melanggar sekenanya. Mereka tidak rela untuk takluk, untuk taat. Nah seharusnya orang-orang Kristen lah yang mau takluk, taat kepada kebenaran firman. Tetapi yang terjadi justru bagaimana firman itu disitir, diputar balikkan, ditambah, dikurangi untuk kepentingan diri sendiri. Untuk supaya kelihatan ajaran-ajarannya lebih keren, lebih hebat, lebih jago dan seterusnya. Sehingga akhirnya menodai kebenaran itu sendiri. Menyedihkan, tetapi itulah kenyataannya. Oleh karena itu saudara, dunianya bisa aman. Dunianya bisa tentram. Keluarganya bisa aman. Keluarganya bisa tentram kalau semua orang yang terlibat di dalamnya, yang ada di dalamnya mau menaklukkan diri bersama-sama pada ketetapan-ketetapan Allah. Bahwa kita bisa berbuat sesuatu, kita mampu berkarya. Jangan lupa itu pertolongannya. Tetapi ada batas-batas di mana kita tidak bisa mengerjakannya. Maka kita harus tunduk kepada ketetapan-ketetapannya. Mana yang bagian kita dan mana yang bagian dia. Mana yang boleh kita kuasai, tetapi mana yang harus kita kasihi.
Manusia dengan manusia lain harus berbagi, bukan menguasai. Tapi manusia boleh menguasai anjing yang di rumahnya, mengatur dan mengelolanya. Tetapi awas, hei suami, istri itu bukan anjing yang bisa kau atur. Atau sebaliknya, hei istri, suami itu bukan anjing yang bisa kau ikat. Maka ketika anjing itu bisa dikendalikan, tidak pada suami dan tidak pada istri, begitu juga orang tua dan anak. Begitu juga dalam kehidupan sosial dan dalam kebersamaan kita. Oleh karena itu, tak ada yang salah pada Tuhan merancang bangun manusia. Tapi manusialah yang melululantakkan semuanya. Tak ada yang salah pada Tuhan ketika melakukan mahakarya yang hebat. Atas ciptaannya yang disebut manusia. Tetapi manusia ciptaan itulah yang menodainya. Manusia adalah makhluk perencana pengelola yang sempurna. Yang menghasilkan masa depan yang gemilang dan luar biasa. Itulah dia di dalam kesempurnaan ketidakberdosaannya. Tapi ketika manusia tidak taat dan merusak semuanya, maka masa depan yang bisa dirancang bangun manusia hanyalah masa depan yang bersifat sementara. Kemajuan, keberhasilan, kehebatan yang tak sempurna. Oleh karena itu manusia-manusia yang mau merancang bangun kesempurnaan hanya ada satu kata. Kembali kepada pengharapan sejati di dalam Allah. Bahwa masa depan kita ada di tangan Dia. Masa depan kita ada pada kemurahannya. Karena itu idola takut akan Dia. Tetapi ketika kita memahami semua ini, kita tidak bisa memahami hanya sekedar mengatakan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Itu betul. Tetapi kenapa? Ceritanya bagaimana? Itu perlu juga kita sadari sama-sama. Supaya kita mempunyai pemahaman yang utuh. Dan tak terkejut melihat kemajuan dunia. Karena di satu sisi sepertinya orang-orang modern, orang-orang tidak berdosa, orang-orang berdosa. Mereka yang tidak percaya kepada Allah, sepertinya mereka mampu membangun masa depan, bukan? Mereka mampu menciptakan kehidupan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam tanda petik, paling tidak, menurut ukuran mereka. Dalam Mazmur 73, pemazmur berteriak, mengapa orang fasik hidup bahagia? Habakuk pun berteriak, mengapa ketidakbenaran muncul begitu gagah perkasanya? Sementara orang benar tertindas hidup di dalam kesulitan dan kepahitan. Maka kita berkata, semua orang mampu berkarya dan bisa berkarya. Hanya memang menjadi sangat menyedihkan. Ketika orang mengelola bisnisnya, mengelolanya dengan luar biasa. Membuat bisnis bertumbuh dan berkembang secara hebat dan dahsyat. Tapi ketika orang mengelola gereja, aduh sedihnya. Karena akhirnya mereka terjebak pada perangkap yang sama. Dunia berorientasi pada kuantitas. Uang yang dikumpulkan, orientasi pada hasil. Orang Kristen pun bisa terjebak menjadi pengelola pengerja yang hanya berorientasi kepada jumlah-jumlah kepala yang masuk ke dalam gereja, tetapi lupa kepada nilai kualitas keimanannya. Itu pula di zaman dulu membuat Tuhan Yesus turun dan menjungkir balikan bait Allah. Segala peralatan yang ada di sana. Padahal bait itu bait suci, kumpulan orang suci dan banyak orang yang datang ke sana. Bait Allah itu seringkali sesak pada waktu-waktu tertentu dan tak mampu menampung jumlah umat. Tetapi dijungkir balikkan Tuhan. Dan Tuhan tidak bertemu pemimpin-pemimpin yang takut akan Dia. Terlalu minim. Yang ada hanyalah pemimpin-pemimpin yang sangat menyedihkan. Artinya apa, saudara? Sampai sekarang manusia itu masih mampu merencana dan mengelola sebuah karya. Dengan nilai kuantitatif yang sangat hebat. Tetapi di dalam nilai kuantitatif kita menjadi gagal dan luar biasa. Tuhan menuntut itu kepada kita. Karena itu biarlah di dalam hakikat kita sebagai manusia yang mampu berkarya, yang memang Tuhan sudah ciptakan. Maka ada bagian yang tidak boleh terabaikan. Kembali kepada Khalik kita, kepada Tuhan kita. Supaya kita sungguh-sungguh mampu menjadi perencana, pengelola yang sesuai dengan kehendaknya. Karena itulah, ikuti rambu-rambunya. Jangan berjalan sendiri, jangan nyelonong ke kanan dan ke kiri, tidak karu-karuan. Ikutilah ketetapan-ketetapannya. Dan nikmatilah betapa luar biasanya bekerja bersama dengan Dia. Ini sangat penting sekali, saudara. Sehingga dengan demikian, tidak lagi ada kesalahpahaman, atau paling tidak kita mengurangi kesalahpahaman. Seakan-akan Tuhan tidak memelihara orang benar. Atau seakan-akan dunia ini kacau dan tidak ada Tuhan. Realita dunia ini terjadi. Karena memang Tuhan menciptakan di dalam kesempurnaan akan manusia untuk berkarya. Tetapi realita yang berbeda lagi. Kekacauan. Tuhan tak pernah menjadikannya. Tetapi itu menjadi kekacauan yang harus diwarisi anak manusia
Karena manusia tidak mau taat kepada ketetapannya. Jadi, kalau Anda mau menjadi perencana yang luar biasa, Tuhan sudah berikan pada dirimu, galilah potensimu, wujudkanlah itu. Tetapi, kalau kau mau menjadi indah, karya yang sempurna, taatilah ketetapan-ketetapannya adalah di jalur itu. Supaya sungguh-sungguh, saudara-saudara, kita menjadi perencana dan pengelola yang sesuai dengan kehendak Dia. Menggapai masa depan di dalam tanggung jawab. Bukan model lipat tangan doa lalu suruh Tuhan yang kerja. Tentu saja itu tindakan tak bijak. Ketika kita mempunyai persoalan, masa iya kita tak mampu mengelola persoalan untuk menyelesaikannya? Menemukan solusi yang pas. Bukankah Tuhan sudah memberikan kemampuan pada kita? Atau mungkin sudah terlalu lama kita lalai untuk mengasahnya. Kita hidup semau kita. Salah di dalam konsep kita. Maka perlu banyak perbaikan pada diri kita, bukan? Tetapi, yang ingin saya katakan pada akhirnya hanya satu kata. Bukan Tuhan yang salah ketika kita tak mampu merencana. Bukan Tuhan yang salah ketika kita tak mampu mengelola. Baik kehidupan pribadi kita, keluarga ataupun gereja. Tetapi kita yang salah. Karena tak bijak. Untuk memakai apa yang diberikannya. Karena tak bijak. Berjalan pada jalan yang ditetapkannya. Karena tak bijak memahami setiap perintah-perintahnya. Mari kita evaluasi diri kita. Maka temukan kesejatian dalam hidupmu. Belajarlah menghargai dirimu. Yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Saudara, periksa diri. Saya kira itu menjadi paling penting. Karena itu, tak mungkin anak-anak hidup yang takut akan Tuhan tak bisa merencana dan mengelola hidupnya dengan baik. Karena Tuhan sudah menjadikannya seperti itu. Kalau itu, ada yang tidak baik. Periksa. Mungkin ada yang salah kelola, salah rencana. Karena kita tak jalan bersama dengan Dia. Tuhan menolong kita untuk memperbaikinya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman hidup yang kami renungkan. Mampukan untuk kami menemukan kesejatian hidup kami bahwa kami Engkau ciptakan di dalam takut akan Engkau, memuliakan namamu, bahwa kami hidup seharusnya berjalan pada jalanmu menjadi perencana-perencana yang hebat di dalam kehidupan kami. Pengelola-pengelola yang tangguh. Kalau kami mengalami banyak kegagalan, ampuni kami, tolong kami, tuntun kami, pimpin kami. Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk segala rencana-rencana kerja kami. Biar Tuhan yang pimpin, tuntun dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, itulah kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih, terima kasih. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229, 392-4229, atau melalui SMS di 0811 99 10 87, 0811 99 10 87, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.